Shalom, selamat hari Selasa Bapak Ibu. Kita memasuki hari ini dengan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan renungan harian pada hari ini Selasa 10 Februari 2026 tertulis di dalam Roma 12 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Unang ma marpangasi holong ni rohai hagigihon hamuma najat pareak kamuma nadenggan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah lagu rohani yang mungkin kita kenal. Liriknya indah, melodinya sangat menyentuh dan sering dinyanyikan dengan penuh perasaan. Lagunya, liriknya kira-kira demikian. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Hidup ini sudah jadi berkat. Sekilas terdengar sangat saleh dan indah. Tapi bila kita jujur dengan iman kekristenan kita di gereja kita, lagu ini terdengar seperti Injil, tetapi diam-diam menggeser pusat iman kekristenan kita. Dia menggeser, mengapa? Karena selama aku masih kuat dikatakan di sana, selama aku masih mampu, selama aku masih bisa berbuat sesuatu, barulah hidupku menjadi berkat. Padahal menurut iman kekristenan kita, menjadi berkat baik dengan perbuatan-perbuatan yang katanya kasih tidak pernah dimulai dengan kekuatan kita, tetapi justru dari kasih karunia Allah kepada manusia yang lemah dan yang bernatur dosa itu. Kasih karunia itu yang membuat kita bisa menjadi berkat. Itu makanya teologi di gereja kita di Lutheran sangat tegas mengatakan kita bukan diberkati karena kita produktif berbuat hal-hal yang kebaikan, melainkan kita dibuat berguna, mampu melakukan kebaikan demi kebaikan justru karena kita sudah diberkati. Dan disinilah Bapak Ibu Roma 12 ayat 9 nats kita ini berdiri, bukan sebagai lagu penyemangat moral yang menyentuh emosi, melainkan sebagai buah dari Injil. Itu makanya dikatakan ada 3 hal setidaknya dikatakan Paulus di sini. Ada 3 nasihat. Yang pertama, kasih yang tidak pura-pura. Dalam bahasa Yunani ini akan lebih detail dan tajam sebenarnya kita lihat. Paulus tidak mengatakan kata kerja di dalam kasih yang tidak pura-pura ini. Ia menuliskan ho agape anupokritos, artinya kasih tanpa topeng. Artinya kira-kira demikian Bapak Ibu. Jika ada kepura-puraan, drama, kepalsuan di sana, Paulus tidak menyebutkannya sebagai kasih. Kasih yang paling berbahaya adalah justru ketika kata Paulus bukan kasih yang kurang kita perbuat, tetapi kasih yang palsu. Apa itu kasih yang palsu Bapak Ibu? Kasih yang palsu itu adalah kasih yang tersenyum, tetapi hatinya sebenarnya sedang menghitung untung rugi. Kasih yang berkata, aku peduli, tetapi aku peduli selama aku tidak dekat dengan orang lain tidak terlalu dekat kepadaku, tidak terlalu merepotkan aku, maksudnya tidak terlalu jujur terhadap aku, tidak terlalu sering hadir dekat-dekat dengan aku, atau bahkan tidak menyentuh ego kita, baru kita bisa peduli dengan orang lain. Bukankah ini sangat manusiawi? Tentu, dan kita melakukannya. Kita ramah di ruang publik, kita ramah di tempat umum, tetapi defensif terhadap relasi hidup nyata. Dan di sini Paulus berkata, bukan dengan marah, tetapi dia mengingatkan dengan tegas kepada kita, cukuplah itu, jangan lagi lakukan yang demikian, karena Kristen tidak boleh menjadi topeng rohani. Itu makanya di dalam firman Tuhan, dia mengatakan bahwa Injil menyelamatkan kita dari 2 jurang. Yang pertama, jurang kemunafikan, berpura-pura mengasihi. Yang kedua, jurang keputusasaan. Kalau demikian, merasa tidak sanggup akhirnya mengasihi. Itu makanya dari sini mengingatkan kita bahwa Roma 12 berdiri terhadap atas Roma 1 sampai pasal yang ke-11. Apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita, itulah dasar bagi kita untuk mengasihi, melakukan perbuatan-perbuatan yang benar sebagai orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, bukankah dalam Efesus 1 yang kita dengar semalam berkata, kita sudah diberkati di dalam Kristus sebelum kita sempat berbuat apa-apa.
Maka Kristen bukan proyek membuktikan diri, melainkan respon terhadap rasa syukur. Yang kedua Bapak Ibu, membenci yang jahat dan melekat pada yang baik. Paulus melanjutkan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ini bukan sekedar nasihat, tetapi ini adalah sesuatu yang sangat membuat kita tercengang. Kata melekat di sini menempel erat seperti telah dilem. Ada orang yang berkata, tentu tidak ada orang yang berkata dengan sadarnya mengatakan, kayaknya sedikit racun kumakan gak apa-apa lah, yang penting makanan ini enak. Dosa bekerja seperti itu Bapak Ibu, tidak langsung membunuhmu, tetapi perlahan merusak selera rohani kita. Karena kita mengasihi tidak berarti berkompromi dengan kejahatan. Justru karena kita mengasihi, kita membenci hal-hal yang merusak manusia. Dan pada minggu yang lalu, minggu Seksagesima, kita diingatkan firman Allah yang sedang ditaburkan. Abraham diberkati bukan supaya berhenti pada dirinya sendiri berkat tersebut, tetapi supaya hidupnya justru menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan orang-orang di sekitarnya. Demikian kita juga Bapak Ibu, menjadi berkat bukan soal manusia menjadi kuat atau kita yang bisa melakukan banyak hal ketika kita sedang sehat, tetapi soal kasih yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kelemahan demi kelemahan kita. Maka dalam Roma 12 ayat 9 ini sungguh berat untuk kita lakukan. Jujur ini berat dan memang akan tetap berat ketika kita melihatnya tanpa Kristus. Tetapi Kristus berkata, Kristuslah terlebih dahulu, sehingga kita bisa mengasihi tanpa berpura-pura, sehingga kita bisa mengasihi tanpa memakai topeng, sehingga kita bisa membenci dosa dan mencintai kayu salib, sehingga kita setia melakukan hal-hal yang baik bahkan sampai pada akhir. Di dalam Dia hidup kita sudah diberkati, dan justru di sanalah pelan-pelan, tidak sempurna, namun semakin nyata dan nyata kita hidup di dalam berkat dan menjadi berkat. Maka Bapak Ibu, pagi ini firman Tuhan ditaburkan lagi. Pertanyaannya bukan benih yang seperti apa yang ditaburkan, tetapi karena kita tahu benihnya selalu baik, firman Tuhan selalu baik adanya. Pertanyaannya adalah, tanah seperti apakah yang sedang kita sediakan bagi firman Tuhan? Kiranya firman itu berakar, bertumbuh dan berbuah, bukan dalam kepura-puraan, tetapi dalam kasih yang jujur, karena hanya hidup yang diberkati oleh Kristus yang dapat menjadi berkat. Amin. Kita bersatu dalam Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami tidak mampu menjadi berkat, kami tidak akan mampu berbuat kasih bahkan pada saat hari ini Tuhan, bahkan kepada keluarga kami atau orang-orang yang berjumpa dengan kami hari ini. Tapi kami tahu satu hal Tuhan, karena Kristus telah menjadi berkat bagi kami, telah memberkati dan mengkuduskan kami, sehingga hidup kami hari ini bagi kami dan bagi orang-orang di sekitar kami adalah berkat. Maka dalam kelemahan maupun dalam kekuatan, dalam suka maupun duka, dalam segala hal yang kami lalui hari ini Tuhan, biarlah melaluimu, melalui rohmu, melalui penebusan Kristus, kami menjadi berkat bagi orang lain. Dengarlah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan melalui berkat yang telah mengalir bagi kami, Yesus Kristus, anak-Mu yang hidup. Amin. Shalom, selamat beraktivitas Bapak Ibu.